Halo, perkenalkan nama saya Joel Sintang Nebaho dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 422311068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis rata-rata, persentase, dan varian satu standar deviasi menggunakan RStudio. Pertama, kita akan menjelaskan tentang uji beda varians atau uji F. Uji F atau Fisher digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini digunakan hanya pada dua kelompok data yang independen dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan F lebih kecil 0,05, maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang selanjutnya itu uji independent sample t-test atau uji rata. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contoh kasus suatu penelitian ingin mengetahui rata hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga hipotesisnya ada dua, yaitu rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 dan rata kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu A. Datanya berdistribusi normal, dan yang kedua B. Kedua data dalam kelompok bebas atau data independen. C. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik hanya dua kelompok. Yang terakhir yaitu uji hipotesis proporsi atau Z-test. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta yang independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi beda populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi ini adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Lalu kita mungkin akan lanjut ke RStudionya. Oke, di sini kita udah pernah lanjut RStudio. Yang pertama kita lakukan adalah mengimpor data melalui ini bagian kolom atas kanan, import data set. Karena data yang kita gunakan dalam berbentuk Excel, maka kita from Excel, lalu kita browse, kita cari data kita. Nah, data yang saya gunakan yaitu data hasil ujian antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya lalu kita import saja. Maka di sini sudah ditunjukkan yaitu data kelas A dan kelas B. Di mana data itu berjumlah 30 orang, kelas A dan kelas B sama. Pertama yang akan kita lakukan adalah uji F atau uji varians. Sebelum kita melakukan uji F, kita harus mengecek kenormalan dari kedua data tersebut. Apakah dua data tersebut sudah berdistribusi normal? Caranya yaitu kita menggunakan tes Shapiro-Wilk pada RStudio dengan kode Shapiro test. Shapiro test. Lalu kita masukkan nama data tersebut yaitu data underscore hasil underscore ujian. Lalu dolar, kita pilih data yang mana kita ingin tes dulu. Misalnya kelas A. Setelah itu lalu kita runkan. Nah, didapat nilai p-value sebesar 0,2706 yang berarti data untuk kelas A berdistribusi normal. Selanjutnya kita ingin mengetes untuk data kelas B. Masih sama menggunakan Shapiro-Wilk dalam kode Shapiro test. Lalu nama file, data hasil ujian, lalu dolar, file yang ingin kita pilih yaitu kelas B. Lalu kita runkan sekali lagi. Nah, di sini juga didapat bahwa hasil p-value yaitu 0,06795, yaitu masih di atas 0,05. Maka kedua data tersebut disimpulkan berdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah uji F atau uji homogenitas. Di mana dengan rumus var test, lalu kita masukkan kedua data tersebut. Pertama kita masukkan nama file, lalu datanya, pertama kelas A, koma, nama file sekali lagi, lalu dolar, nama file yang kedua. Lalu kita runkan, didapat hasil p-value sebesar 0,2203, yang berarti nilai p-value lebih besar daripada 0,5, yang menandakan bahwa kedua varias dari data tersebut
dapat dikatakan eh, berdistribusi homogen. Lalu selanjutnya yaitu uji rata atau t-test independen. Kita gunakan kode t-test. Lalu kita masukkan kedua data tersebut. Pertama nama file, lalu datanya, lalu koma, nama file sekali lagi, lalu nama datanya. Nah, pada t-test independen ini kita menggunakan argumen yaitu var equal. Jadi koma, var equal. Kita lihat var equal ini ada true dan false. Dikatakan true jika pada uji homogen atau uji F-nya itu di atas 0,05. Karena yang kita punya itu 0,2203 berarti di atas 0,05. Menandakan argumen for equal yang kita pakai yaitu true. Lalu kita runkan. Nah, didapat bahwa p-value sebesar 2,2 E pangkat min 16 yang menandakan bahwa nilai p-value lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti dari kedua data tersebut memiliki rata-rata yang berbeda. Lalu selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji proporsi. Nah, uji proporsi ini bisa dibilang unik. Misalnya, jika pada data kita ini data hasil ujian, kita ingin melihat berapa persen eh, berapa persen kelulusan, misalnya standar kelulusan kita buat untuk dua data ini yaitu 70. Nah, di sini sudah saya cari tahu sebelumnya bahwa pada kelas A jika standar kelulusannya itu nilai 70, di mana pada kelas A ini semuanya pada lulus. Berarti ada 30 yang lulus. Untuk kelas B ada 8. Jadi pada uji proporsi kita lakukan seperti ini. Dengan menggunakan prop test. Prop test, lalu data hasil ujian, lalu data yang pertama, nama file sekali lagi. Tidak. Untuk prop test ini, yang kita pakai pertama, kita argumentasikan dengan C, lalu di kelas A yang lulus itu ada berapa? Seperti yang saya sudah bilang tadi, yang di kelas A itu ada 30, lalu di kelas B ada 8. Nah, selanjutnya kita buat sekali lagi koma C. Untuk C yang kedua ini adalah total dari keseluruhannya dari kelas A dan kelas B. Di mana di kelas A dan kelas B itu sama, yaitu 30 dan 30. Lalu kita runkan saja. Nah, untuk uji proporsi didapat nilai p-value sebesar 1,845 pangkat min 0,8 yang menandakan p-value lebih kecil daripada 0,5. Berarti dapat disimpulkan bahwa proporsi kelulusan dari kedua kelas tersebut tidak sama atau proporsi kedua tersebut memiliki presentasi yang berbeda yang sangat-sangat jauh yang dilihat dari nilai p-value-nya. Sekian dari saya. Terima kasih.